kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kan kami dari Polres Bogor yang hari Kamsel. Kalau dulu biasa Kamsel, tapi Kamsel sesuai nama, Kamsel di Kamsel. Tidak tahu kan nama saya? Adi Kamsel, anak desa keamanan masyarakat semesta. Jadi saya melarikan di desa untuk mengamankan masyarakat semesta. Itu untuk polisi. Baik, teman-teman. Inilah yang disebut paparan safety ini, yang tadinya Bapak Kasat Lantas itu mau hadir, mengingat ada kegiatan rapat beliau yang nggak bisa ditinggalkan juga untuk kegiatan ulang tahun Polres 1 Juli nanti. Dan mungkin kalau rekan-rekan besok mau ikut, rencana ada penanaman pohon, ya nanti yang dihadiri dengan Kapolres dan tim kita dan yang lain-lain. Jadi kalau ada saat sampai dipimpin Bapak. Lanjut. Ini dasar hukumnya ya, bukan dasar hukum, ini dasar hukum. Kalau dasar hukum ada di sini. Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada di sini. Ngatur nanti seluruh usaha. Apil, rambu dan marka. Lanjut. Nah, ini disebut apil, ya, alat pemeriksaan lalu lintas. Mungkin ya rekan-rekan sekalian sudah paham itu rambu-rambu. Jangan lihat ke belakang semua itu. Ini laki-laki semua di belakang perempuan. Ya, udah ke depan lagi. Nanti ada. Jadi, mungkin rekan-rekan sudah paham bahwa alat pemeriksaan itu dengan lampu, ya. Ada lampu, ada petunjuk juga. Nah, di sini pasal 1 ayat 19 Undang-Undang 22 tahun 2009, perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi atau mengatur lintas orang atau gerakan di persimpangan atau pada ruas jalan. Di situ tercantum ada warna merah, kuning, hijau untuk mengatur kendaraan. Kemudian ada merah hijau, fungsinya untuk mengatur pejalan kaki. Di jalan Tegar Bagaimana tuh? Ya. Tahu nggak? Tahu nggak Tegar Bagaimana? Kenapa disebut Tegar Bagaimana? Bukan, belum diberi aman. Oh, gitu. Diberi dulu belum aman. Ya. Yang ketiga, lampu merah atau kuning berkedip memberi peringatan bahaya. Di situ biasanya kalau ada titik-titik yang mengakibatkan kecelakaan, biasanya dipasang rambu atau lampu untuk peringatan bahaya. Lanjut. Rambu-rambu lalu lintas, mungkin sudah tahu ya. Rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, rambu tambahan, rambu sementara. Lampu peringatan dulu belum beda. Saya juga baru masuk sudah keluar. Lampu peringatan, nah, sudah tertera misalkan belok kanan, belok kiri. Lampu larangan seperti dilarang parkir, dilarang berhenti. Lampu perintah
Disitulah tercantum misalkan parkir di sini, kayak tadi saya masuk ke situ, parkir di situ, rambu petunjuk. Nah, misalkan dari Cibinong, oh arah ke kota atau ke Samsat yang punya kantor Samsat, belok kanan, petunjuk. Rambu tambahan. Rambu tambahan itu apabila di situ ada ada pekerjaan atau apa, disimpan ada rambu tambahan. Kemudian kalau di kota seputar Sukasari ya, Sukasari itu dekat Tanah Eksuan kan ada lampu berat, tapi ada lampu tambahan di tulisan. Silakan yang sebelah kiri jangan lurus, bisa gitu, itu tambahan. Lanjut. Rambu peringatan. Rambu digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat bahaya yang ada di hadapannya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan menggunakan jalan mau ke Bandung arah puncak, di situ ada titik yang mengakibatkan yang biasa terjadi longsor. Di situ ada peringatan juga. Bahkan kami dari unit Kamsel sudah memasang banner. Di situ ada longsor, itu jalan licin. Dan hati-hati rekan-rekan ya, di Bandung atau Riung Gunung itu tikungan itu banyak terjadi kecelakaan. Kalau misalkan dari Cianjur, dari Bandung mau ke Bogor, hati-hati pas tikungan itu licin. Sebenarnya nggak ada tumpah oli atau apa, tapi mungkin untuk aspalnya hari yang panas karena hujan keadaan licin. Lanjut. Rambu-rambu larangan, justru yang dilarang-larang itu dicoba ya. Benar kan? Dilarang. Oh, nengok, itu di rumah makan. Nengok. Beda ini. Kalau ini dilarang bawa istri orang. Pengen. Nah, itu wajar, ya kan? Wajar. Karena laki-laki itu kalau senang perempuan itu wajar normal. Tapi kalau senang sama laki-laki, nggak normal. Nah, itu lah. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Terus berhenti. Lanjut. Rambu perintah. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Itu ada perintahnya, belok kiri, belok kanan. Tapi kadang-kadang bahu itu salah ya. Kenapa bapak belok kiri? Nah kan itu. Menyesatkan, iya menyesatkan. Tapi ada di situ positifnya juga. Kan di kiri ada jaga katanya gitu. Saya gimana? Gawat. Ayo. Rambu petunjuk, rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk. Nah, yang tadi saya sampaikan tuh, jurusan Ciawi atau Bekasi itu petunjuk. Jalan Sudirman, Jalan Batista. Nah, itu untuk situasi keadaan kota, tempat pengaturan dan fasilitas dan lain-lain. Lanjut. Larangan untuk mendahului. Diperbolehkan mendahului, dapat melalui tidak dari sisi lajur tertentu. Larangan keras mendahului. Itu bagan-bagannya silakan dilihat. Ya, masih kelihatan ya? Boleh. Pindah. Pindah saja. Lanjut. Tata cara mendahului belok dan skala prioritas. Lanjut. Nah, di sini cara-cara belok, ya, ini yang salah dan yang benar. Pastikan jarak pandang yang luas tidak terhalang oleh objek tertentu. Ambil aja sebelah kanan untuk mendahului. Ya, kadang-kadang kan kita di sebelah kiri, masuk. Padahal kan di situ tidak tahu bahwa itu ada yang nyebrang. Apakah itu kendaraan yang kita mau salah itu ke kiri? Tidak tahu. Dilarang untuk mendahului dari sebelah. 3. Mendahului dari sebelah kiri kecuali macet, ingin berbelok ke kiri. Nah, itu adalah prioritas ya. Mendahului pada persilangan sebidang dengan kereta api, mendahului pada marka tidak terputus, mendahului di media zebra cross, dan mendahului di tikungan simpang dan lanjut. Ini semuanya udah paham semua sih. Ya, sudah tahu. Tata cara membelok. Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah atau pindah jalur harus satu mengamati dulu, ya, mengamati situasi lalu lintas di depannya. Ini kalau belok begini, kagak.
samping, belakang harus dilihat, jangan ada spion gitu. Memberikan isyarat dengan lampu sen. Kadang bukan kita menyalakan emak-emak ya, kadang emak-emak juga sih. Saya kadang tapi begini. Ya. Ada nggak dari rekan-rekan yang laki-laki ini? Ada nggak yang gitu? Ya berarti emak-emak pakai daster. Dua, pengemudi tidak dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan kecuali ditentukan lain oleh lampu atau pemeriksaan lalu lintas. Yang tadi saya sampaikan, saya kasih contoh tadi yang kita necuan. Ya, belok kiri langsung di situ ada tulisan belok kiri langsung lurus bisa. Lanjut. Hak utama pada persimpangan tidak dengan apa pengemudi wajib memberikan hak utama kepada satu. Kendaraan yang datang dari depan atau cabang persimpangan lain jika dinyatakan dengan rambu warga. Nah ini bagian-bagiannya. Ya, terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu tidak mau dan tidak direncana. Kalau tahu mau kecelakaan, ini berangkat. Gitu. Ya, nanti kalau sudah masuk kecelakaan itu artinya. Ya. Pak Anak gabung. Lanjut. Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Undang Lintas Jalan Raya Pasal 134. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit. Tapi kemarin kita tangkap, udah tahu ya, itu ambulan tapi mau rekreasi, bukan penutupannya itu. Padahal ambulan itu skala prioritas, tapi syarat penggunanya. Dan saya juga pernah memberhentikan pada saat antrian sampai Atta Awun di seputar Riung Gunung ada ambulan. Ternyata apa jalannya? Elektronik, putar arah lagi, putar dulu. Ya. Kalau itu memang membawa orang yang kritis, yang meninggal, kita prioritas. Bahkan pada saat satu jalur, kalau memang itu di dalamnya ada orang yang perlu untuk penanganan, kita persilakan. Bahkan kita kawal sampai ke lokasi. Kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Nah, seperti ada kecelakaan di seputaran Puncak. Kenapa saya bilang Puncak? Karena Puncak kan saat ini ada kepadatan. Kalau memang mungkin di jalur-jalur yang utama seputaran Pemda atau kota yang akan terlalu padat dan bisa juga. Kendaraan pimpinan lembaga negara RI. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah, konvoy, pawai atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian RI. Nah, itu hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. Di situ ada diskresi kepolisian. Bagaimana kita memutuskan apabila kita prioritaskan nih lembaga-lembaga atau orang sakit atau yang intinya yang perlu pertolongan kita bantu. Lanjut. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk iring-iringan jenazah, apabila kita melalui jalan raya yang jalurnya utama, seperti jalan Jakarta Bogor, di simpang itu ada lampu merah. Apakah iring-iringan prioritas ini, kalau kita bertemu dengan lampu merah, apakah kita boleh menerabas lampu merah? Nah, di situ boleh-boleh saja, tapi dengan catatan misalkan perempatan, kan lampu merah itu ada perempatannya. Ya, seperti itu. Aman nggak? Jangan main rokok saja, nanti ketemu yang kecelakaan main ambulan nanti. Pastikan dulu situasi dan di tempat itu aman. Kita jalan dulu. Walaupun kita merah. Boleh. Apalagi itu pertolongan yang memang mendesak harus segera penanganan di rumah sakit. Jangan nanti lampu merah, di situ ada kendaraan yang haknya untuk lewat yang hijau, kita terobos saja. Nah itu yang salah. Bagaimana kita menyelamatkan orang lain, kita hanya ketemu. Makanya saya sampaikan lihat situasinya, kondisinya bagaimana. Ya, kalau kondisinya memang memungkinkan, kalau misalkan ada lebih dari satu, bisa kasih isyarat ke yang berlawanan. Diperlambat dulu, perlambat. Setelah aman kita prioritas silakan. Jangan seruduk aja. Ya, kalau sudah merah kan jangan seruduk berbuat itu ya. Dosa nanti. Kayak si cepot merah. Lanjut. Peringatan dengan bunyi berupa sirine hanya dapat digunakan oleh satu kendaraan
pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Ya. Hari ini. Ambulan yang sedang mengangkut orang sakit itu, orang sakit prioritas karena perlu pertolongan. Itu kemanusiaan. Ya. Bagaimana kalau merasakan kita sakit terus di ambulan tapi kepadatan tidak ada yang bantu, gimana rasanya? Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah, kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas, kendaraan petugas pengawalan kepala negara, komunitas asing yang menjadi tamu negara. Lanjut. Nah, ini pengendara dan penumpang sepeda motor menggunakan helm SNI. Apakah sudah menggunakan helm SNI? Bahkan waktu ya, saya percaya helmnya nolak kabel. Oh, jangan helm proyek stopnya. Kalian ngapain tuh? Ya. Ini coba-coba kok kabur gitu. Jadi harus standar. Tempur keras namun ringan di lapisan dalam lunasnya. Lubang sirkulasi udara. Jadi helmnya itu jangan ketutup apalagi yang full face. Naik motor kok ketutup di kopek nggak ada udara, pingsan, mati. Pelindung cahaya, kaca pelindung mata, tali pemegang dilengkapi kunci. Nah, ini sering ada juga yang pakai helm, memang ada talinya buat dimasukin sini. Tapi tidak dipergunakan. Padahal itu ada fungsinya. Ya. Tuh, Pak Asep kemarin, Pak Asep tabrak kereta kan ya? Masukin ya, trekking. Nah, ini nggak apa-apa tuh. Kepalanya. Kira-kira jadi ditabrak lagi kan? Ditabrak, lagi belok di nanti asli, ereking sebelah kanan, padahal dia mau lurus ke truk di kanan itu. Sekarang lihat beliau itu Pak Heno tabrak dua. Iya. Saya dari habis apel langsung ngejar ke TKP, ternyata nggak apa-apa. Nanya yang rusak apa coba? Bukan motor, aspal. Jadi saya rusak yang PR, anggota saya kok bisa rusak itu aspal itu. Bahasanya. Polidium dagu, lubang pendengaran, berlogo SNI. Itu untuk standarisasi untuk helm. Lanjut. Banyakkan lampu utama sepeda motor di siang hari. Kenapa? Kaca angin, terang. Kenapa? Nah, disitulah kita sampaikan ya. Jadi, kenapa roda 2 di siang hari harus menyalakan lampu? Dan yang saya tahu, kalau kendaraan yang keluar tahun-tahun sekarang itu sudah otomatis, ya, tidak usah pakai on-off untuk mematikan atau menyalakan lampu. Mata sebagai sensor penghindar kecelakaan dan diberi suatu bentuk simulasi awal. Jadi perangsang dalam artian gini, apabila di depan ada mobil, si mobil itu kerangsang tuh di sebelah berarti ada kendaraan. Jadi harus hati-hati. Ya, semua juga harus perangsang dulu. Ya jangan langsung main kayaknya. Ya harus langsung dulu lah. Ya, masa main waktu terus kelakasikan itu. Ada titik di mana kendaraan kita tidak terpantau oleh pengguna kendaraan lain. Nah, yang kedua itu yang tadi saya sampaikan. Jadi keberadaan kendaraan roda 2 itu terpantau dengan kendaraan yang di depannya, karena ada spionnya. Oh, ada lampu berarti ada kendaraan lain. 3. Sepeda motor diasumsikan sebagai kendaraan dengan dimensi kecil sehingga keberadaannya kadang diabaikan. Betul-betul mobil, gitu. Motor singkat gitu. Sepeda motor akan mudah terlihat oleh kendaraan lain. Lanjut. Pengendara sepeda motor mengambil lajur jalan sebelah kiri. Sepeda motor kendaraan kecepatan lebih rendah, mobil barang dan kendaraan wajib berada di jalur sebelah kiri. Pengguna lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain. Lanjut. Tuh, nyampe jam 12 ya. Sepatu. Mana lantur tadi sepatu mana? Betul tuh. Betul.
Sepatu, pilih sepatu yang benar, dan untuk pengendara motor tidak hanya nyaman dipakai, tapi yang paling penting adalah lunak bagian safety ankle, bagian depan. Sebaiknya menggunakan sepatu safety yang sudah memenuhi standar ISO. Nah, betul ini Sandy. Nah, jadi kalau misalkan mau merem, apa betul, ya. Oke, kita harus ini. Harganya berapa harganya? Ya sedih, sejuta ya. Betul. Betul. Jadi enak dipakai, nyaman berkendara. Lanjut. Jaket. Bukan jatah pikir, jaket. Pilih jaket yang nyaman dan aman untuk keperluan Anda. Pilih yang tidak keringat dan tidak tembus angin. Ya, tembus angin. Tembus. Nyaman. Ya nyaman. Jadi jangan yang panas-panas sampai gerah. Kayaknya dibuka ya, apalagi yang diguntingnya perempuan. Lanjut. Lanjut. Sarung tangan. Balik lagi. Sarung tangan. Sarung tangan. Selain sebagai pelindung tangan dan jari pada saat udara dingin dan hujan, sarung tangan juga perlu sebagai peredam risiko pada saat terjadi kecelakaan. Jadi minimal kalau misalkan kecelakaan, ya kalau kecelakaan sih kita nggak tahu ya, minimal gitu kayak sedia payung sebelum hujan. Sama juga ini sebelum ke gores aspal kita yang kena sarung tangan dulu. Kalau sarung tangan rusak bisa beli, tapi tangan kita rusak gimana bengkelannya tuh? Begitu bisa kutasi jangan kutasi. Karena mungkin kecelakaan juga nggak ada tuh semuanya udah meninggal. Lanjut. Modifikasi knalpot penyebab isi dan polusi. Ya, bukan ranking salah. Bukan ranking salah. Ranking, kedua. Punya ranking. Saya standar. Kenapa fisik dapat dan berasap tebal mengganggu kenyamanan berkendara dan mencemari lingkungan? Periksalah kelaikan kendaraan Anda secara rutin supaya hal itu bisa dihindari. Kenapa harus diperiksa? Ya mungkin rekan-rekan dengan kesibukan kadang jarang ya ganti oli, bannya udah gundul apa belum, kapas remnya juga nggak dicek, yang penting bisa jalan. Nah itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian knalpot brom yang kemarin digembar-gembar sama Bapak Kapolda, mungkin kemarin Pak ini juga udah ini ya kemarin testimoni bahwa Bapak Kapolda ini yang mantan Kapolres Bogor dulu Pak Sultana, mungkin rekan-rekan tahu dulu Kapolres Bogor, beliau itu sekarang jadi Kapolda Jabar. Nah, tidak menginginkan untuk yang knalpot brom. Kemudian tidak ada untuk semacam saya sampaikan tadi geng motor, padahal kita kan bukan geng motor ya. Jadi beliau kemarin sempat memerintahkan kepada seluruh Kapolres sejajaran Polda Jabar untuk razia. Tapi memang dapat juga selain di situ ada knalpot brom, ditemukan juga sajam yang di bagasinya ada sajam, kemudian antisipasi untuk tawuran. Kadang kan kita di Bogor ini geng motor ini suka tawuran, padahal tidak semua. Tapi namanya masyarakat, kadang kalau bahasa Prancisnya sakopet daun gitu. Jadi mungkin nanti kan kalau orang sudah, karena saya mah orang Amerika, USA, bukan asli. Lanjut. Wajib tanda nomor kendaraan. Tanda nomor kendaraan adalah identitas kendaraan. Anda wajib memasang sebagai isyarat kelaikan operasional. Kadang kena ranking ya. Ranking banyak juga, bukan kita menyalahkan. Memang bagus sih kalau dilihat, tapi kan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu udah jelas. Karena orang Indonesia itu bisa berubah, merusak, tapi membuat enggak. Kayak ban yang standar, bikin perkecil, kayak sepeda yang naik 3 orang.
Aduh, kelewat. Biasanya sudah ada spion, karena dipasang di apa namanya di stang, gitu. Kecil ya, kelihatan supaya diboceng kelihatan pahanya gitu. Nah, ini bocengnya di sini buat melihat di belakangnya. Lanjut. Sepeda motor dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Nah itu yang saya kira 1, 2, 3. Itu kan buat 2 orang. Jadi sudah diukur. Mungkin profesor yang bikin kendaraan itu. Berapa sih kekuatan motor ini? Kalau kita roda 2 bermuatan 3 atau 4, itu keseimbangannya bisa oleh. Contoh satu kasus, dulu saya waktu sebelum Pak saya kan kelangkaan juga, ada suatu kejadian di Citerep, dia suami istri anaknya 2 semua, memang sesuai kebutuhan ya, karena tidak punya lagi, akhirnya 2 semua, di situ 5 orang dibawa. Nah, setelah mereka laju dari rumah, di depan ada mobil, isu atau contoh aja, ada mobil berhenti tidak ada, dia ngerem tidak ada, karena penumpangnya banyak, jadi oleh plek lah ke bawah. Dari arah sana ada kendaraan, ini lagi suami istri sama anaknya, tapi yang bonceng hidup. Nah di sini kita pertanggungjawabkan siapa sih yang pelaku di kendaraan ini. Nah, setelah itu nggak terima, bawa kita gelar perkara sampai 3 kali. Tidak mau disalahkan, menyalahkan kendaraan yang berlawanan. Padahal dari kronologis itu, ya tadi saya sampaikan, kendaraan bermotor bermuatan 5. Jadi pas ngerem, dia kurang keseimbangan, jatuh ke jalan yang khusus untuk orang lain. Nah, ternyata setelah disidangkan perkaranya, dia masuk penjara. Ya, makanya itu rekan-rekan sekalian, janganlah kalau misalkan bawa penumpang lebih dari 1. Jadi 3 karena ini mertua, ini pacarnya, ini ponakan dibawa kawin. Ya jangan kebut-kebutan. Istri 2, 3. Iya istri itu tidak, karena Iswan itu istri. Iya ya, Iswan itu istri. Berarti ketiga. Punya istri kan? Ada dong. Kalau istri itu banyak, tapi pun bojokan gini gimana? Nah, karena istri pemegang ya, pada sunat tahu kan? Pada sunat. Ini pemegang, jadi istri. Pada salah istri pak. Memang benar jawabannya. Kalau tanya sama teman, jawabannya itu pengalaman itu. Ya benar pak, istri pemegang. Yang itu mah pun bojo dari bumi. Benten aja. Lanjut. Wah, ini kelakuan saya. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. Kaca ribe. Bodoh ya. Bodoh ya. Jangan memasang ini ya perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Udah terima kasih. Habis terima harus ngasih berarti. Baik, saya paham dan mengerti, rekan-rekan belum paham semua masalah ini. Cuman hanya mengingatkan bagaimana sih cara yang berkendara di jalan raya. Ya mungkin itu sekelumitnya. Dan tadi saya dibisikin ada door prize katanya umroh, benar nggak? 3 kali. Ada 2. Ada 2 umroh nih. Coba, kendaraan itu kan dilengkapi dengan SIM, SNK dan BPKB. Saya tanya, tadi kan itu malu pakai plat nomor ya. Kalau TNKB apa? Pemanjangan apa? Tenaga kerja bangunan. Ada lagi. Ada nomor. Betul. Iya. Betul. Ya, ini berarti. Kasih dokumentasikan Pak Sel. Nah, coba.
Ini apa nih? Kaos ya? Kaos. Tapi kaosnya cacat ini. Nggak ada sakunya. Ya. Ini diterima. Ya. Tuh dari panitia. Silahkan kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan ya. Dalam acara ini nanti diingat, oh saya dapat hadiah. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Coba Pak Rizky, ada pertanyaan lagi apa? Pak Sep? Hah? Undang lalu lintas nomor berapa? Ini nanti dikasih ini cepet. Kalau enggak dari saya. Double gimana? Nggak boleh ya double ya? Nggak boleh. Udah kodok lagi. Setelah kalian dia mau bisa. Terus apa lagi Mas Sep? Tanya oleh apa? Malah naik ke saya apa? Tadi TNKB sudah. BPKB. Cah, cok pilih. Cek, cok cah. BPKB naon? Ada dua soalnya. Buku pedoman kepemilikan sepeda motor. Iya benar. Benar lah. BPKB. Buku pedoman Kepemilikan kendaraan motor. Betul? Kasih. Sepeda. Sepeda. Jadi mungkin kepemilikan dengan motor ya. Kalau kita punya SIM, SNK, BPKB, ini udah punya SIM belum? Ada yang punya? Banyak. Gampang yang banyak hubungi saya. Bukan promosi, tapi saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai apa ya? Saudara lah dengan rekan-rekan. Apabila ada kesulitan, ya bisa dibantu. Saya hanya menjembatani. Saya siap menolong rekan-rekan semampu saya. Kenapa ketilang? Ketilangnya siap-siap aja, bayar aja tilangnya sana. Ya, resiko. Kenapa bisa ditilang? Berarti ada suatu pelanggaran. Dan kecelakaan diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Itu, ya. Bila perlu, kalau bikin SIM ya dipercepat lah gitu. Lewat jalan tol atau atas hati gitu kan. Kalau kan nomor telepon saya. Perlu nggak? Kalau perlu saya kasih, kalau nggak usah. Ayo. Ya barangkali ada yang mau nikahan. Wah, itu pernikahan. Nanti saya koordinasi dengan kantor fatwa. Apakah itu pakai BM-nya 10 atau pakai fatwa yang sedannya 10 boleh. Ya. Iya, kalau misalkan mau naik haji, beliau naik haji, ayo, silakan. Iya. Oh gitu. Iya, jadi kawin juga haji, naik haji betul ya. Haji lunakul ya, haji lunakul. Ya kalau boleh silakan bisa masukin ya. 081 tuh, bus mau ke kaburan, teleponan, gitu. Ini MGI lagi, MGI ya, MGI bis, bukan? Kalau MGI bis nyambung. 081 2 08638 081 2-nya 4 kali 08638. Silakan ada keluhan apa bukan dokter nanti. Yang misalkan ada permasalahan bisa sharing ya, terutama dengan hubungan berlalu lintas. Apakah itu
berkaitan dengan kecelakaan, terus apakah itu mau urus jenjang juga bisa tadi, urus misalkan SMK atau BPKB atau mutasi, ya bisa lagi. Apakah itu mau pengawalan, apakah itu mau saudaranya atau rekannya mau lagi kemana, nanti saya siap untuk membantu rekan-rekan semua semampu saya, dan apabila nanti saya misalkan tidak bisa, saya laporkan pimpinan karena saya mampu apa aku saya pun ya itu bangsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua bikers ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur karena atas dampaknya kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara anniversary kedua RNB Chapter Bogor Kota dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian perkenalkan untuk nama saya Angga, jabatan Kadit Gabu. Bawa nomor handphone. Mungkin kayak Pak Sincan, terus siapa lagi? Pak Aris sudah kenal karena dulu saya sempat berdinas di ayam. Lanjut, dua. Nah, banyak kita perlu ketahui bahwa kecelakaan lalu lintas itu untuk setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Yang menjadi faktor yang pertama 61% adalah dari faktor manusia. Yang pertama belum bisa berkendara, cuma dia memaksakan kendaraan di jalan raya. Yang bawa mobil masih istilah dalam bahasa itu sedang ya. Jadi itu. Yang kedua, saat ngantuk, saat lelah, kondisi badan tidak fit, tapi dipaksakan. Itu kejadian di jalan tol menggunakan handphone, WA, telepon di jalan tol itu sekian detik seperti kejadian Vanessa Angel itu lahan tunggal sehingga tidak di-cover oleh jasa marga karena kendaraan oleng ke kiri akibat menggunakan handphone. Selanjutnya, jadi diharapkan untuk pengendara atau biker agar utamakan fit. Kalau udah fit, insya Allah pasti selamat. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini hanya beberapa persen, yaitu 9%. Artinya mungkin kendaraan itu kita lupa servis atau apa, kanvas rem habis, tapi itu bisa menjadi penyebab kecelakaan. Yang ketiga adalah 30%-nya disebabkan oleh faktor sarana prasarana dan lingkungan. Contohnya jalan berbelok, tanjakan, turunan, dan ataupun ada jalan yang berubah, itu bisa menjadi penyebab. Untuk itu, selain faktor sehat, tetap harus diutamakan faktor kendaraan yang layak jalan maupun faktor lingkungan. Nah, rekan-rekan, apabila ini untuk pengetahuan dari Jasara Harja, untuk apabila ada temannya, saya berterima kasih kepada teman-teman bikers yang sering memberikan informasi bahwa ada kecelakaan di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga kita dapat menangani secara cepat. Ya, terima kasih teman-teman. Karena kenapa? Karena korban kecelakaan ini harus segera dievakuasi. Tidak apa-apa kalau terjadi kecelakaan, rekan-rekan lewat, silakan bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan itu adalah salah satu ibadah untuk menolong orang lain. Ini adanya laporan polisi. Selanjutnya kita sampai persyaratan ini. Lanjut. Nah, teman-teman pun harus tahu mengenai asuransi ahli waris santunan. Apabila santunan itu diberikan kepada siapa? Apabila dia
Kalau yang terlibat perselingkuhan itu suaminya, berarti yang menjadi ahli waris adalah istrinya. Apabila istrinya sudah tidak ada, atau berarti ke anaknya. Apabila belum menikah, berarti ke orang tua. Apabila orang tua yang tidak ada dan belum menikah, tidak ahli waris, maka diberi penggantian biaya pemakaman sekian. Ya, harus dipahami. Jadi kita bisa sharing. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bersama. Lanjut. Oh. Selanjutnya mekanisme yang di atas. Bisa dilihat. Yang bawahnya next. Nah ini adalah biar bisa diketahui untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang penanganan laka lantas. Jadi kita dalam menangani kasus atau perkara laka lantas itu kita sudah diatur dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013. Dan Perkap Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyidikan tindak pidana. Kenapa dicantumkan tentang tindak pidana? Karena apabila seseorang itu lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan orang luka berat ataupun meninggal, masuk tindak pidana. Ya, lanjut. Terus. Nah, teman-teman bisa teman-teman baikkan apabila menemukan kecelakaan, silakan langsung menolong korban. Ya, nanti setelah itu yang penting amankan kendaraan. Setelah itu bisa melaporkan ke pihak polisian terdekat sehingga untuk membantu proses penanganan perkara. Lanjut. Ya, lanjut. Ini adalah pasal-pasal yang mengenai kecelakaan lalu lintas yaitu dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang pertama, apabila kendaraan yang terlibat hanya senggolan, hanya materi dan tidak melibatkan orang, misalkan mobil dengan mobil senggolan, itu apabila yang dinyatakan bersalah bisa hukumannya 310 ayat 1 pidana paling lama 6 bulan dan denda 1 juta rupiah. Nah, yang kedua 310 ayat 2 apabila kendaraan yang lalai itu mengakibatkan orang luka ringan. Jadi 310 ayat 2 pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 2 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, mengemudikan kendaraan karena lalainya mengakibatkan laka lantas dengan korban luka berat, yaitu pidananya 1 tahun dan denda 10 juta. Dan selanjutnya yang terakhir, apabila menggunakan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan laka lantas dengan korban meninggal dunia, dimaksud dengan pasal 310 ayat 4 pidana penjara 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Ini sebagai pengetahuan buat rekan-rekan bila yang bertanya. Nah ini alur laporan sempat ditanyakan oleh Pak Fendi. Apabila manusia menemukan laporan bisa ke SPKT maupun ke unit laka terdekat. Jadi kita akan amankan kendaraan untuk korban di rumah sakit dan kita akan adakan wawancara kepada yang diduga menjadi penyebab laka tersebut. Selanjutnya awal penyelidikan. Apabila jalan tidak bersalah, dihentikan penyelidikannya. Apabila ternyata benar terbukti bersalah, dia lalai, melakukan sidik, lanjut dikenakan pasal atas sanksi yang tadi. Next.
Ya, dan istilah dalam kecelakaan apabila ada perdamaian, itu disebutnya adalah restoratif justice, artinya sistem musyawarah bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem hukum pidana di berbagai negara mengadopsi prinsip keadilan restoratif justice. Kalau dalam istilah itu ada musyawarah dan tidak ada tuntutan sama pihak lain itu bisa diselesaikan untuk pelanggaran. Lanjut. Ya, mungkin itu saja beberapa hal yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, kami akan berikan jawaban-jawaban. Terima kasih. Selanjutnya, MC. Lagi nyari bocoran. Ya, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menghadiri ini sedikit ilmu, bukan sedikit banyak ya, banyak ilmu. Dan buat teman-teman yang ingin lapar juga, kopi ada di depan, snack ada di belakang. Nanti mau keluar itu dapat sertifikat khusus yang di ruangan ini ya. Oke, khusus di ruangan ini dapat sertifikat. Jangan kemana-mana, silakan ambil snack. Tapi kita kasih sesuatu dulu untuk bapak-bapak yang datang ini. Bapak bisa berdiri semua di depan, Bapak. Kapan lagi nyuruh polisi ya? Bapak Kamsa. Ini mau dikasih merchandise. Pak Gusti. Pak Irawan. Ya ini. Oke. Bukan orang diam-diam saja.
Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.